Bab 5831. Saat ini, Dean tidak berani meragukan setiap kata yang diucapkan Charlie. Ketika dia mendengar bahwa Charlie akan terus menghancurkannya sampai dia mati. Hatinya terasa putus asa seperti orang yang tumbuh di hutan hujan tropis. Dan belum pernah melihat es dan salju di alam. Dan tiba-tiba terlempar ke dalam kolam yang berisi nitrogen cair. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya Charlie. Dan dia juga tahu bahwa gabungan semua adik laki-laki di luar dirinya jelas bukan tandingan Charlie. Oleh karena itu, dia tahu lebih banyak lagi bahwa tidak ada kemungkinan baginya untuk melarikan diri sekarang. Jika adik-adiknya menyadari ada yang tidak beres dan masuk, mereka mungkin semua akan ditundukkan oleh Charlie, dan dia tetap tidak bisa diselamatkan. Dan sekarang, setidaknya ada 4 jam lagi menuju waktu makan malam. Sekarang, dia tidak lagi memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Atau bahkan bagaimana menyelamatkan muka dan harga dirinya. Dia hanya ingin memohon pada Charlie untuk menghentikan penyiksaan dan penghinaan yang tidak manusiawi ini. Siapa sangka kehormatan dan harga diri, bahwa dia bersedia membela dengan kematiannya sendiri dan kematian orang lain akan tertusuk sepenuhnya. Dan hancur karena sikat toilet yang tua, kotor, dan bau di mulutnya. Berlutut di tanah, dia hanya bisa mengangguk putus asa dengan sikat toilet di mulutnya. Tangannya tergenggam di atas kepalanya. Seperti boneka anjing yang terlatih, mencoba menggunakan sikap paling rendah hati untuk mendapatkan pengampunan Charlie. Charlie melihat keadaan menyedihkan saat dia berlutut di tanah, mencibir, dan bertanya. Apakah ada orang yang pernah memohon kepadamu dengan berlutut sebelumnya? Seperti kamu memohon sambil berlutut. Ekspresi Dean tertegun sejenak. Dan beberapa pemikiran mau tidak mau muncul di dalam hatinya. Wajah-wajah yang familiar dan asing semuanya adalah orang-orang miskin yang telah disiksa sampai mati dengan cara yang tidak manusiawi. Atau disiksa sampai bunuh diri. Padahal, dari segi kekejaman, Dean jauh lebih kejam dari Charlie. Dia bisa menggunakan metode yang paling kejam, dan memalukan. Pada orang yang paling lugu, pengecut, dan menyedihkan, dan dia senang melakukannya. Tapi Charlie, betapapun kejamnya metodenya, tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Melihat Dean tidak berani memberikan respon apapun, Charlie tersenyum tipis dan berkata, ini pertama kalinya kita bertemu. Dan aku tidak tahu banyak tentang masa lalumu. Tapi itu tidak masalah, orang-orang di luar itu pasti tahu betul apa yang telah kamu lakukan. Biarkan mereka memberitahuku kejahatan apa yang telah kamu lakukan. Setelah mengatakan itu, Charlie meraih ujung sikat toilet. Mengangkatnya dengan keras, dan langsung mengangkat Dean yang sedang berlutut di tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang lebih parah lagi di mulut Dean. Dia merasa tidak ada lagi sepotong kulit bagus seukuran ujung jarum di mulutnya. Dan itu semua adalah darah dan bisul berdarah. Rasa sakitnya sangat memilukan. Adapun Charlie, dia tidak pernah bersimpati sedikit pun kepada orang-orang seperti itu. Meski Dean sempat pingsan beberapa kali. Menurut Charlie, ini hanyalah makanan pembuka kecil. Setelah menggunakan sikat toilet untuk mengangkatnya dengan satu tangan, Charlie berjalan ke pintu kamar mandi dan dengan lembut memutar pegangan pintu. Saat ini, ada 15 tenaga kerja di luar, dan 7 atau 8 orang tampak bersemangat. Bab 5832. Bahkan ada seorang pria jangkung dan kurus yang tidak bisa menahan diri lagi. Saat dia membuka kancing ikat pinggangnya, dia berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Bos sudah selesai, giliranku untuk merasa baik. Saat dia mengatakan itu, dia berlari ke pintu sambil melompat. Menunggu dengan penuh harap hingga pintu kamar mandi terbuka. Saat pintu terbuka, dia melihat sekeliling untuk melihat situasi di dalam. Dan berkata dengan tatapan menyanjung. Bagaimana perasaanmu, bos? Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya ternyata adalah Charlie yang berwajah dingin. Dia tertegun, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia hanya berkata sambil tersenyum cabul. Oh, kecantikan Asiaku, mau tak mau kamu ingin mencari yang kedua. Charlie tersenyum dan mengulurkan satu tangan dan mengangkat Dean di bagian dalam pintu di depannya dan berkata sambil tersenyum.
Sepertinya kamu benar-benar ingin menjadi yang kedua. Pria jangkung dan kurus itu sepertinya baru saja melihat hantu jahat, yang kulitnya terkelupas saat ini. Dia sangat ketakutan dan menatap. Mulutnya terbuka lebar, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun atau bahkan mengeluarkan suara apapun. Dia tidak pernah berani membayangkan pria di depannya. Yang lebih sengsara dari badut itu sebenarnya adalah Bos Din, yang dia kagumi dan ikuti sejak lama. Ketika Din melihatnya, tanpa sadar dia ingin meminta bantuan. Namun mulutnya masih tersumbat oleh sikat toilet. Dia membuka mulutnya dengan putus asa. Dan darah dan air liur di mulutnya langsung keluar, menutupi kulit kepala pria jangkung kurus itu dengan rasa takut dan kesemutan. Yang lain tahu bahwa Din mempunyai temperamen buruk. Meskipun mereka suka menonton kesenangan dalam situasi ini. Kecuali pria jangkung dan kurus, hampir tidak ada yang berani mendekat untuk menonton. Jadi mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pria jangkung dan kurus itu pingsan ketakutan dan tanpa sadar ingin mundur. Tapi begitu dia mundur selangkah, Charlie mengangkat kakinya dan menendang dadanya dengan keras. Dengan keras, pria jangkung dan kurus itu terbang keluar langsung dari pintu kamar mandi dalam bentuk parabola. Dan kemudian menabrak dinding seberangnya dengan keras. Dia bahkan hampir tidak mengeluarkan suara. Dia benar-benar pingsan. Orang lain di sel dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Semua orang tanpa sadar datang untuk melihat, dan mereka melihat dekan yang menyedihkan. Tidak ada yang percaya pemandangan di depan mereka. Dan sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Namun Charlie menarik sikat toilet dari mulut Din dengan paksa. Lalu mencibir dan berkata kepada Din, "Ayo. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu katakan kepadamu, adik-adikku, katakan sekarang." Saat steker toilet dicabut, hal terakhir yang ingin Din katakan adalah berteriak, "Bunuh dia." Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tetap tidak bisa mengatakannya. Dia sudah mengetahui dengan sangat jelas di dalam hatinya. Kekuatan tempur Charlie adalah pukulan pengurangan dimensi mutlak di sel ini. Bab 5833. Jika dia membiarkan antek-antek ini menyerangnya. Apalagi antek-antek ini akan dibunuh olehnya. Charlie pasti tidak akan membiarkannya pergi hanya karena perilakunya yang memberontak. Melihat Din terdiam, Charlie menamparkan wajahnya dan berkata dengan dingin. "Bukankah tadi kamu cukup pandai berbicara? Begitu aku memasuki sel ini, mulutmu yang patah berhenti. Kamu berhenti, kenapa kamu bermain begitu keras sekarang?" Din ditampar dengan keras hingga beberapa giginya copot. Dan rasa sakit yang hebat membuat otaknya terasa seperti ditusuk berulang kali oleh jarum besi yang tak terhitung jumlahnya. Saat yang lain melihat Din dipukuli, mereka semakin terkejut. Mereka juga tahu bahwa kekuatan bertarung Din sangat kuat. Bahkan dia dimutilasi hingga menjadi seperti burung. Takut kalau kekuatan gabungan Din tidak cukup. Jadi semua orang tanpa sadar mundur, tidak berani maju untuk memprovokasi Charlie. Kali ini, Charlie menarik kursi plastik dan duduk tepat di depan belasan orang. Kemudian dia mengambil sikat toilet yang berlumuran darah dan menjentikannya dengan keras ke tanah di depannya. Dan garis darah muncul di tanah. Setelah itu, Charlie berkata dengan tenang, "Ada baiknya Anda memberikannya kepada saya. Saya beri waktu 3 detik untuk berbaris di belakang garis ini. Setelah saya hitung sampai 3, jika masih ada orang yang belum berdiri, salah satu kakinya akan saya patahkan." Setelah mengatakan itu, Charlie mengulurkan jarinya dan berteriak. 1. Begitu dia selesai berbicara, Din berjuang untuk berdiri di belakang garis merah yang terbuat dari darahnya sendiri. Charlie mengulurkan jari lainnya kali ini, 2. Meski yang lain benar-benar ketakutan hingga menjadi bodoh, melihat Din, sang korban, langsung merespon. Tidak ada yang berani menunda lebih lama lagi, jadi semua orang berbaris di belakang garis merah. Charlie mengangguk kali ini dan mengucapkan satu kata dengan ringan, 3. Saat ini, semua orang telah berbaris dan mengantri, dan satu-satunya yang tidak datang untuk berbaris adalah orang yang baru saja diusir oleh Charlie dan dibenturkan ke dinding. Charlie berdiri saat ini, berjalan mengitari tembok manusia, mendekati belakang, memandang pria jangkung dan kurus yang tidak sadarkan diri. Meraih rambutnya yang agak keriting, dan menyeretnya ke depan tembok manusia.
Setelah itu, Charlie melemparkannya ke tanah dan membiarkannya terbaring tak bergerak seperti anjing mati. Dia menoleh ke selusin orang yang tersisa dan berkata, "Saya baru saja mengatakan, jika saya menghitung sampai 3 dan tidak ada yang berdiri diam, orang ini terbaring tak bergerak seperti anjing mati. Sama sekali tidak menganggap serius kata-kataku. Jika demikian, bagaimana Anda bisa memimpin tim ini di masa depan? Jadi, aku akan mematahkan kakinya di depanmu hari ini. Saya ingin Anda tahu bahwa saya melakukan apa yang saya katakan." Semua orang bingung ketika mendengar ini, dan mereka berpikir, bukankah alasan kenapa orang ini tidak bergerak seperti anjing mati hanya karena kamu? Bagaimana Anda masih bisa menyalahkan dia dengan begitu percaya diri? Saat sedang kebingungan, ia melihat Charlie mengangkat kakinya dan menginjak kaki kanan pria jangkung dan kurus itu. Terdengar bunyi klik, dan tulangnya patah. Segera setelah itu, pria itu terbangun dari komanya dalam sekejap, berguling-guling di tanah sambil memegangi sisa kakinya dan menangis tanpa henti. Semua orang tercengang. Siapa sangka Charlie bahkan tidak akan membiarkan orang yang tidak sadarkan diri. Dia jelas-jelas tidak sadarkan diri, jadi bagaimana dia bisa berbaris ketika dia menghitung sampai 3. Tepat ketika semua orang terlalu takut untuk berbicara, di tengah kerumunan, seorang pria kulit putih paruh baya berusia 50-an berkata dengan gemetar, Kamu tidak bisa memperlakukan orang yang koma seperti ini, itu tidak adil. Adil, Charlie berkata dengan tenang saat ini, seperti kata pepatah, kata-kata seorang pria sulit ditangkap. Saat saya berjalan di dunia, yang saya perhatikan bukanlah keadilan, tapi integritas. Saya akan mematahkan salah satu kaki siapapun yang tidak datang berbaris. Saya tidak akan pernah melakukannya. Tidak bisa mengingkari janji. Saat dia berbicara, Charlie mengerutkan kening dan menatapnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua, siapa kamu? Apakah kamu berani berbicara mewakilinya saat ini? Pria kulit putih paruh baya dan lanjut usia mengumpulkan keberanian dan berkata, Saya seorang pendeta, saya seorang hamba Tuhan, saya berbicara demi keadilan. Charlie mencibir, maaf, saya seorang ateis dan tidak percaya pada apapun. Kamu, pendeta itu berkata dengan gugup, bahkan jika kamu tidak percaya kepada Tuhan, kamu juga tidak dapat melakukan ini. Charlie tersenyum dan berkata, kamu cukup pandai mengkritik orang lain. Kapan aku pernah melakukan hal seperti itu? Aku hanya tidak menganggap serius para pelayannya. Setelah itu, Charlie pergi dan berjalan ke arahnya, menatap langsung ke matanya, dan bertanya. Sejujurnya, kapan kamu memasuki penjara ini? Pendeta itu mengatupkan bibirnya dan berkata dengan panik, 3 tahun yang lalu. Charlie mengangguk dan bertanya lagi, berapa lama kamu tinggal di sel ini? Pendeta itu menjawab dengan gugup, 2 tahun 3 bulan. Charlie mengangguk lagi, menunjuk Dean di tanah, dan bertanya. Kamu sudah lama tinggal di sini, kamu seharusnya pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini menyiksa banyak sesama narapidana, kan? Saya ingin tahu, ketika dia menyiksa orang-orang itu, apakah Anda berbicara mewakili orang-orang itu? Pendeta itu terdiam beberapa saat. Dia sebenarnya tidak ingin berbicara mewakili pria jangkung dan kurus itu. Dia juga tidak ingin memohon belas kasihan atau mencari keadilan untuknya. Ia baru menyadari bahwa era baru telah dimulai di sel ini. Saat Charlie mengambil sikat toilet di mulut Dean. Ketika dia keluar dari kamar mandi, itu berarti dia telah naik tahta dan menjadi raja baru di sini. Oleh karena itu, dia sengaja ingin menggunakan trik ini untuk mendapatkan posisi di depan Charlie. Dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan perilaku yang tampaknya memiliki rasa keadilan ini untuk memperjelas satu hal kepada Charlie. Dean dan yang lainnya bukanlah kelompok yang sama. Jika Anda ingin macam-macam dengan mereka, tidak apa-apa, tapi jangan main-main dengannya. Dan dia juga percaya bahwa karena dia dimotivasi oleh keadilan dan mendapat restu dari seorang pendeta. Ada kemungkinan besar dia tidak akan menjadi sasaran atau bahkan dibalas oleh Charlie. Dengan cara ini, dia bisa melindungi dirinya sendiri di era baru ini, dan bahkan mendapatkan bantuan dan kepercayaan dari Raja baru.
Namun dia tidak pernah menyangka bahwa permainan catur yang dia rencanakan dengan cermat akan dibunuh oleh Charlie dengan satu gerakan. Ketika Dean menyakiti siapapun di masa lalu, alih-alih mengatakan sepatah kata pun kepada orang-orang itu, dia malah memberitahu Dean bahwa Tuhan tidak akan menyalahkan Dean karena menghukum orang-orang yang bersalah itu. Lagi pula, tidak ada orang yang benar-benar bersih yang bisa masuk penjara. Mencuri dompet juga bersalah, jadi retorikanya sangat populer di kalangan Dean. Inilah sebabnya dia dapat melindungi dirinya sendiri di sini dengan bijak dan tidak akan pernah terpengaruh dengan cara apapun. Sekarang, Charlie tiba-tiba bertanya kepadanya di depan semua orang apakah dia telah berbicara mewakili para korban. Bagaimana dia harus menjawab? Bukankah ini mematikan dan memilukan? Melihat dia terdiam dalam waktu yang lama, Charlie menamparkan wajahnya, menyebabkan dia berputar-putar beberapa kali dan kehilangan dua gigi depannya. Setelah ditampar, pendeta itu berbalik dan hampir terjatuh. Charlie meraih kerah bajunya, memandangnya, dan bertanya, "Bukankah kamu cukup pandai berbicara tadi? Kamu sudah mengeluarkan ini, kenapa? Apakah kamu diam sekarang?" Pendeta itu dipukuli hingga berkeping-keping, dan wajahnya terluka seperti ada petasan yang meledakkan pipinya di mulutnya. Dia menutupi wajahnya dan berseru, "Saya pendetanya, jangan pukul saya. Tuhan akan menghukummu." Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Karena kamu adalah seorang pendeta dan hamba Tuhan, izinkan aku bertanya kepadamu. Bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana Anda, seorang pendeta yang melayani Tuhan, kejahatan macam apa yang Anda lakukan hingga menjadi tahanan di penjara Brooklyn?" Pendeta itu langsung panik dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Charlie menoleh untuk melihat anak laki-laki berkulit coklat di sebelah pendeta dan bertanya, "Ayo, beritahu saya mengapa pendeta ini masuk. Jika kamu tidak memberitahuku atau berbohong padaku, nasibmu mungkin lebih buruk daripada pria berotot itu." Anak laki-laki berkulit coklat itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berteriak dengan keras. "Serangan seksual. Dia masuk karena penyerangan seksual." Setelah itu, dia menambahkan, namanya John Lawrence seorang petnol pile. Apalagi dia sudah lama tidak menjadi pendeta. Sekarang dia masih berbicara tentang imamatnya tanpa rasa malu, itu tidak masuk akal. John Lawrence tiba-tiba merasa seperti bola kempes, meringkuk di depan Charlie, dia gemetar seperti drum mesin cuci yang porosnya patah. Ternyata itu adalah penyerangan seksual. Charlie mengerutkan bibirnya, menatap John, menggelengkan kepalanya dan berkata, John, kamu bilang kamu sudah cukup tua dan tidak bisa mengendalikan tubuhmu. Kamu masih tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa menyedihkan mengetahui situasimu sendiri." Saat dia berbicara, Charlie mengubah topik pembicaraan, "Tetapi saya masih mengagumi keberanian Anda. Saya harus membuat pengaturan yang tepat untuk orang-orang seperti Anda." Ketika John Lawrence mendengar ini, dia putus asa. Namun secercah harapan tiba-tiba muncul di hatinya. Tapi Charlie berkata, "Karena kamu sangat suka melakukan hal seperti itu, aku pasti tidak bisa membiarkanmu menahannya. Jadi aku akan mengatur calon yang baik untukmu." Setelah itu, dia menendang Dean ke tanah dan berkata, "Dengarkan saya, mulai hari ini, Anda harus menggunakan metode terbaik Anda setiap hari untuk memuaskan Tuan Lawrence. Jika tidak, atas nama Tuan Lawrence, saya akan menghukum Anda karena ketidakmampuan dan menghukum Anda." Bab 5834. Dean awalnya mengira Charlie akan terus menyiksanya sampai mati di masa depan. Namun dia tidak menyangka bahwa Charlie akan benar-benar memberinya kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Alhasil, kehidupannya yang putus asa seakan terasa samar-samar. Bersemangat, dia mengangguk berulang kali tanpa berpikir, dan mengungkapkan ketulusannya dengan sungguh-sungguh. "Tolong jangan khawatir, Tuan, saya akan merawatnya dengan baik dan memuaskannya." Saat ini, John Lawrence merasakan matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Dean akan menyiksanya jika dia jatuh ke tangan Dean sebagai imbalan atas penghargaan Charlie. Memikirkan hal ini, dia segera berlutut dan memohon, "Tuan, maafkan saya kali ini. Saya sudah tua dan saya tidak sanggup menghadapi masalah ini." Charlie melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa. Jangan khawatir,
aku tidak akan pernah mati. Setelah itu, dia melihat ke arah Din di tanah lagi dan berkata dengan serius. Dengarkan saya, sekeras apapun Anda berusaha, Anda harus memastikan keselamatan hidup Tuan Lawrence. Apakah kamu mengerti? Din tidak berani ragu sejenak dan mengangguk. Dia berkata dengan fasih, mendengarkan dengan jelas, mendengarkan dengan jelas. Setelah mengatakan itu, dia segera melihat ke arah John Lawrence, yang wajahnya berlinang air mata, dan berkata, Lawrence, jangan khawatir, saya akan bersikap sangat lembut. John Lawrence mendengar ini, dan bukannya merasa nyaman, dia menyadari bahwa masa depannya akan gelap. Dia memandang Charlie, ingin terus memohon belas kasihan dari Charlie, dan tersedak air mata. Tuan, saya. Charlie langsung mengulurkan tangan dan memotongnya, mengancam dengan suara dingin. Ini sudah yang bisa kuberikan padamu. Ini adalah kondisi terbaik. Jika Anda tidak menerimanya, maka saya akan menambahkan orang lain berdasarkan kondisi ini. Setelah itu, dia menunjuk Din di tanah dan tersenyum, saya yakin ada orang di sel ini. Dia seharusnya bukan satu-satunya yang memiliki hobi seperti itu, kan? Bukankah pria yang kakinya patah juga tertarik dengan hal semacam ini? John Lawrence tidak menyangka bahwa Charlie tidak akan memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan, dan seluruh tubuhnya roboh dan menangis. Dan Charlie mengingatkannya dengan senyuman tapi bukan senyuman, menangis. Kamu juga harus menangis. Begitu John Lawrence mendengar ini, meski air matanya sudah pecah. Irama isak tangisnya mulai terdengar seperti traktor. Namun tetap menahan tangis dan menahan air mata. Dia tahu bahwa menyerah pada kondisi saat ini adalah pilihan terbaik, dan perlawanan keras kepala hanya akan memperburuk kondisi penyerahannya. Melihat dia tidak berani berkata apa-apa lagi, Charlie berhenti memperhatikannya. Sebaliknya, dia berdeham dan berkata dengan suara dingin, sekarang saya akan mengumumkan sesuatu kepada Anda. Mulai sekarang, akulah yang akan membicarakan banyak hal. Setiap orang harus mematuhinya tanpa syarat 24 jam sehari. Anda tidak boleh melanggar perintah saya, jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa nasib Anda akan lebih baik daripada mereka hari ini. Dan apa yang baru saja dipelajari John Lawrence, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan tidak? Mereka semua mengangguk seperti mesin ekstraksi minyak yang bekerja dengan kecepatan 20 kali lipat. Melihat orang-orang ini sudah terlihat sangat kagum, Charlie merasa cukup puas, lalu dia berdeham dan berkata dengan dingin. Semua orang mendengarkan perintahku dan berdiri tegak. Mendengar hal tersebut, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk berdiri tegak, bahkan Din tersandung dan berdiri di ujung antrian. Anak laki-laki yang patah kakinya berjuang untuk bangun, tetapi begitu dia berdiri, dia jatuh lagi ke tanah karena kesakitan. Charlie meliriknya dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu mengantri. Pria itu gugup dan berkeringat banyak. Ketika dia mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan. Charlie mengabaikannya, terus berteriak kepada yang lain, semuanya, belok kanan. Semua orang segera mengikutinya, tapi saat ini, seorang anak laki-laki berbalik 90 derajat ke arah yang berlawanan. Charlie memiliki kesan tertentu terhadap anak ini. Setelah dia masuk, dia bersorak dan melompat. Dia seharusnya menjadi salah satu kaki tangan Din. Jadi, Charlie segera menunjuk ke arahnya dan bertanya, ada apa denganmu? Apakah kamu sengaja melawanku? Pria itu sangat ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata dengan wajah sedih. Maaf Pak, saya sudah agak sembarangan sejak saya masih kecil. Kamu tidak membedakan kiri dan kanan. Charlie sedikit tersenyum, tidak apa-apa, saya dapat membantu Anda. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan kanannya, dan dengan sedikit kekuatan ibu jarinya. Pergelangan tangan kanannya patah total. Pria itu berteriak kesakitan, tapi Charlie berkata kepadanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ingat, ini benar, saya yakin Anda tidak akan pernah lupa dalam hidup ini. Semua orang sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Kemudian terdengar Charlie berteriak lagi, belok kiri. Semua orang segera berbalik, karena takut melakukan kesalahan.
Pria yang baru saja patah pergelangan tangan kanannya kali ini mampu membedakan kiri dan kanan dan tidak melakukan kesalahan lagi. Charlie mengangguk puas, menunjuk pria paling kiri, dan berkata, "Ayo, mulai dari kamu, perkenalkan dirimu, siapa namamu, dari mana asalmu, kejahatan apa yang telah kamu lakukan, sudah berapa lama kamu berada di sini, berapa lama sisa hukumannya." Pria itu berkata dengan cepat, "Tuan, nama saya Ruan Ming, seorang Vietnam. Saya telah berada di sini untuk perampokan selama 1 tahun, dan saya memiliki sisa 6 tahun lagi." Charlie mengangguk, "Oke, selanjutnya. Tuan, nama saya Heng, orang Amerika. Saya telah berada di sini selama setengah tahun karena penipuan, dan saya memiliki sisa 3 tahun di penjara." Satu demi satu, semua orang mulai memperkenalkan diri. Tak lama kemudian, giliran pria berkulit coklat yang memperkenalkan dirinya. Dia berkata dengan tatapan penuh perhatian, "Halo, Tuan. Namaku Haji. Saya seorang India Amerika. Saya telah berada di sini selama 2,5 tahun karena RRP. Saya mendapat hukuman 12,5 tahun lagi." Wajah Haji tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Pak, kenapa Bapak ingin menamparkan saya?" Charlie berkata dengan dingin, "Semua penjahat seksual harus dipukuli." Setelah itu, dia melihat kedua orang itu dan berteriak dengan marah, "Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Jika kamu tidak mengambil tindakan, aku akan membiarkan orang-orang di sekitar kalian berdua, aku akan memberimu masing-masing 100 tamparan. Jika kamu tidak menamparkan cukup keras, aku akan membiarkan orang lain menamparkan kalian berdua 100 kali." Ketika keduanya mendengar ini, mereka tidak peduli tentang persahabatan mereka yang biasa dengan Haji. Sekaranglah saatnya bencana melanda dan semua orang terbang menjauh. Tidak ada yang berani menyinggung Charlie, sang bintang jahat, jadi apapun yang dia perintahkan, mereka tidak punya alasan untuk tidak mengikutinya demi melindungi diri mereka sendiri. Alhasil, kedua pria itu bertukar pandang dan menamparkan wajah Haji sebanyak 10 kali. Pipi Haji segera bengkak karena ditampar, dan seluruh wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi. Air matanya terus berjatuhan ke tanah, dan ia merasakan sejuta keluhan dan kemarahan di dalam hatinya, namun ia tidak berani menunjukkannya saat ini. Melihat Haji dipukuli sampai habis, orang yang paling gugup adalah John Lawrence. Ia tahu jika Haji akan dipukul, ia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, giliran John Lawrence yang memperkenalkan dirinya. Dia berkata dengan sangat ketakutan, "Tuan, nama saya John Lawrence. Saya, di sini, karena penyerangan seksual dan RRP, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa pembebasan bersyarat." Segera setelah John Lawrence selesai berbicara, seorang pemuda di sebelahnya berseru dan bertanya, "Tuan, berapa banyak tamparan yang harus saya tampar dia?" Charlie melambaikan tangannya, 100. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, 100 per hari. "Oke." Pria itu mengangkat tangannya dan menariknya ke arah Lawrence tanpa berpikir. Pria itu menembakkan busurnya ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Sebelum 100 tamparan selesai, mereka berdua sudah terlalu lelah untuk mengangkat tangan, dan Lawrence bahkan lebih buruk lagi. Wajahnya bengkak total. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, itu tampak seperti mayat yang telah direndam dalam air selama setengah bulan dan kini mengambang di permukaan. Pada saat tamparan itu selesai, Lawrence sudah benar-benar koma. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas tamparan itu dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan, 100 tamparan telah dilakukan. Apa yang harus saya lakukan jika orang tua ini tidak sadarkan diri sekarang?" Charlie melambaikan tangannya, lemparkan dia ke kamar mandi dan tinggalkan dia sendiri. "Ya, Pak," pria itu berteriak, dan bersama rekannya, dia membawa Lawrence yang tidak sadarkan diri ke kamar mandi. Perkenalan diri berlanjut. Sebagian besar orang yang tersisa ditangkap karena pembunuhan dan cedera, dan hampir semuanya adalah geng di New York. Beberapa anggotanya bahkan merupakan kaki tangan Dean. Setelah orang-orang ini selesai memperkenalkan diri, Charlie memandang anak yang kakinya ditendang dan berkata, "Ayo, beritahu aku." Pria itu berkata dengan gemetar, nama saya Mark Bob,
telah dipenjara selama 2 tahun karena pembunuhan tingkat 2, 40 tahun penjara, dengan hukuman minimal 20 tahun. Marvin menatap Dean lagi dan berkata dengan tenang, "Ayo bos, giliranmu." Dean berkata dengan panik, "Tuan, Anda adalah bosnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Maaf, saya tidak sengaja mengambil posisi Anda." Dean dengan cepat berkata, "Pak, tolong jangan katakan itu. Di depan Anda, saya hanya bisa menjadi antek yang berada di belakang kemudi." Charlie tertawa kecil dan berkata, "Oke, perkenalkan dirimu." Dean berkata dengan rendah hati, "Bos, nama saya Dean, seorang Amerika, dipenjara karena perdagangan narkoba dan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup." Charlie mengangguk dan berkata dengan keras, "Sekarang semua orang sudah selesai memperkenalkan diri, izinkan saya membicarakannya sekarang. Mulai hari ini dengarkan baik-baik aturan sel ini. Jika ada yang melanggar peraturan saya tidak akan memaafkan." Setelah mendengar ini, semua orang segera bersorak dan mata mereka berbinar. Dia memandang Charlie tanpa berkedip, karena takut melewatkan hal penting yang ingin dia katakan. Charlie mengulurkan jarinya saat ini dan berkata, "Pertama, mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang boleh berkelahi atau melakukan S3X di sel ini tanpa izin saya, jika tidak saya akan mematahkan tangan dan kakinya." Semua orang berkata serempak, "Saya mengerti." Charlie mengulurkan jarinya lagi dan berkata dengan dingin, "Kedua, mulai sekarang, kalian dilarang keras berbicara dengan orang lain di luar sel ini. Apapun yang berhubungan denganku, kalau tidak aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, mengerti?" Semua orang dengan cepat berkata, "Saya mengerti." Charlie mengangguk, mengulurkan 3 jari, dan melanjutkan, "Ketiga, mulai hari ini, kalian semua harus menyikat gigi dan mandi setiap pagi dan sore, serta semua spray dan perlengkapan tidur harus tetap bersih, segar, dan bebas bau. Selain itu, setiap orang akan bergiliran mengepel lantai dan membersihkan toilet sekali sehari. Dengar, maksudku adalah setiap orang harus mengepel lantai dan membersihkan toilet sekali sehari. Kalian ada 15, artinya bersih-bersih 15 kali sehari. Tidak termasuk waktu makan dan bersantai, waktu yang tersisa dibagi rata di antara 15 orang. Saat bekerja, orang lain bertanggung jawab untuk mengawasi. Jika mereka menemukan bahwa pembersihan tidak dilakukan dengan benar, setiap orang akan memberikan 2 tamparan kepada petugas kebersihan dan mendesaknya untuk melakukan perbaikan. Jika saya menemukan masalahnya, semua orang akan telanjang dan tidur di toilet pada malam hari. Satu hal lagi, jika saya mengetahui seseorang memiliki bau aneh di badan atau tempat tidurnya, orang ini akan saya simpan di toilet selama 3 hari ke depan kecuali untuk makan dan waktu bersantai. Ketika orang lain pergi ke toilet, dia harus tetap di dalam, dia juga harus tetap di dalam, sampai dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Bab 5835. Jika perintah Charlie dilakukan di masa lalu, orang-orang ini pasti akan mengira itu hanya fantasi. Namun, setelah beberapa orang mengalami metode Charlie dan sebagian besar orang menyaksikan kekejamannya, orang-orang ini merasa dalam hati bahwa perintah Charlie tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka mengangguk seolah sedang berbicara. Khawatir Charlie akan memanfaatkan mereka jika mereka terlambat mengutarakan pendapatnya. Melihat mereka semua mengangguk setuju, Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian semua tidak keberatan, kami akan menerapkannya mulai sekarang. Sel ini sekarang kotor dan bau, jadi kalian semua harus melakukan pembersihan umum terlebih dahulu. Pastikan pembersihannya benar-benar bersih, jika tidak, kalian semua akan dihukum bersama." Mereka tidak berani bicara lebih banyak dan segera memulai pembersihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memuaskan Charlie secepatnya, semua orang yang masih bisa bergerak segera berpartisipasi. Mereka membuang semua perlengkapan tidur yang sudah lama tidak diganti ke kamar mandi. Meninggalkan beberapa orang yang bertanggung jawab mencuci, sementara sisanya mulai membersihkan di mana-mana. Mereka tahu jika Charlie tidak puas dengan kebersihannya sedikit pun, mereka tidak akan bisa menghindari makanan fisik. Terlebih lagi, rasa sakit yang Charlie berikan kepada mereka sungguh menyakitkan.
Bahkan Dean menyeret tubuhnya dan berulang kali menyekat tempat tidur Charlie dengan handuk. Terutama jejak kaki yang pernah dia injak sebelumnya dan tidak ada jejak yang tersisa setelah dia menyekanya dengan hati-hati. Saat ini, Charlie memandang Dean yang menyedihkan dan bertanya, "Dean, aku punya pertanyaan untukmu. Anda harus menjawabnya dengan jujur. Jika kamu berani mempermainkanku, aku akan membuatmu 100 kali lebih sengsara dari sekarang. Apakah kamu mengerti?" Dean gemetar dan berkata cepat, "Pak, tanya saya, selama saya tahu, saya tidak akan menyembunyikan apapun." Charlie mengangguk dan bertanya, "Pernahkah Anda mendengar tentang seorang tahanan Tiongkok bernama Peter Zhou di penjara ini?" Peter Zhou. Dean menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang pria ini." Charlie bertanya balik, "Pikirkan baik-baik. Pikirkanlah, kamu tidak dapat mengingat satu pun ingatan tentang nama ini di benakmu." Dean berkata dengan ekspresi ketakutan, "Pak, saya benar-benar tidak berbohong. Saya belum pernah mendengar nama yang Anda sebutkan." Charlie dapat melihat bahwa Dean tidak berbohong, dan dia tidak memiliki harapan besar untuk mendapatkan berita tentang Peter Zhou dari Dean. Bagaimanapun, dialah yang diincar oleh anggota inti keluarga Rothschild. Bahkan jika dia dikirim ke penjara ini, itu pasti tidak akan diketahui semua orang. Kemudian, Charlie teringat informan Lucas yang disebutkan polisi kepadanya. Jadi dia bertanya, "Apakah Anda pernah mendengar tentang orang Brasil bernama Lucas?" Dean mengangguk cepat dan berkata, "Lucas, aku tahu, anak itu sangat pintar. Dan dia punya kabar baik ke segala penjuru di penjara Brooklyn. Dia punya julukan, penjara Brooklyn yang tahu segalanya. Dia ada di sel nomor 15, tidak jauh dari sini." Charlie berkata lagi, "Sekarang ceritakan padaku tentang situasi para tahanan di penjara Brooklyn, terutama situasi geng-geng di dalamnya." Dean berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, ada 2 bangsal di penjara. Tempat kita berada sekarang adalah distrik penjara pertama. Setiap distrik penjara memiliki bosnya. Bos ini adalah orang yang benar-benar dapat mengintimidasi seluruh distrik penjara." Setelah mengatakan itu, Dean menambahkan, "Di distrik penjara pertama tempat kami berada, bosnya adalah Raja Narkoba Meksiko yang terkenal, Gustavo, orang yang sangat berkuasa. Dikatakan sebelum dia ditangkap polisi, kekayaannya lebih dari 10 miliar dolar AS. Namun, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keluarganya saat ini mewarisi dia di kerajaan penjualan narkoba. Setelah dia dipenjara, sekelompok loyalis fanatik dikirim ke penjara satu demi satu. Orang-orang ini melindunginya di penjara dan membantunya mendapatkan status bos area penjara. Dengan kehadiran geng ini, distrik penjara pertama telah menjadi distrik penjara dengan tingkat kematian tertinggi di Amerika Serikat. Charlie terus bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan area penjara kedua?" Dean berkata, "Bos bangsal kedua adalah bos geng New York 10 tahun lalu. Namanya Joseph Norris. Dia sangat makmur di New York pada saat itu dan memiliki banyak antek. Orang Italia baru menjadi terkenal setelah dia dipenjara. Jika dia ada di luar, para mafia itu akan memperketat tindakan mereka bahkan jika mereka kentut di New York." Charlie mengangguk dan bertanya, "Berapa lama sampai waktu makan malam?" Dean melihat jam elektronik dan berkata dengan cepat, "Masih ada 40 menit. Oke." Charlie berkata dengan tenang, "Jika tiba waktunya makan di restoran, perkenalkan Lucas padaku."